Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke TKP gitu ya. Di sini sudah selesaikan sebuah masalah, namun apa penasarannya butuh susru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman, jadi semangat solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kawan ya. Soal nomor 1 kayak gini nih. Penggunaan nama Indonesia sebagai panggilan negara ini tidak terlepas dari berbagai rangkaian sejarah. Hal itu pernah dikemukakan Muhammad Hatta dalam tulisannya yang berjudul Tentang Nama Indonesia. Penggunaan nama Indonesia secara nasional terjadi pada tahun bla 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 A 1913, B 1917, C 1928, D 1945, E 1959. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa negara kesatuan kita dan kesatuan berbentuk Republik Indonesia gitu kan ya. Nah, nama Indonesia itu sebetulnya nih, kapan sih munculnya nama Indonesia itu? Nah, tahu nggak kawan? Nah, jadi sebetulnya secara nasional nama Indonesia itu dikenalkan pada tahun 1928. Gitu. Ini jadi jawaban yang tepat itu yang C gitu kan ya. Yaitu pada saat Sumpah Pemuda. Nah, sejarahnya kayak gini nih, mau kasih tahu nih. Jadi nama Indonesia itu baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda II, yaitu 28 Oktober tahun 1928. Jadi tahun 1928, yaitu saat Kongres Pemuda II atau Sumpah Pemuda gitu ya. Jauh sebelum itu, wilayah yang kita sebut Indonesia ini dikenal dengan Nusantara. Dulunya Nusantara nih. Dulunya kita kenal Nusantara sebutannya, baru tahun 1928 pada saat Sumpah Pemuda dikenallah nama Indonesia gitu. Nah, sejarahnya berdasarkan buku yang tertulis atau tulisan yang ditulis oleh Muhammad Hatta yang judulnya itu Tentang Nama Indonesia, menyebutkan sosok Adolf Bastian, seorang ahli etnologi asal Jerman, sebagai pencetus nama Indonesia dari kata Indonesia. Kata Indonesia digunakan Adolf Bastian dalam judul karyanya yaitu Indonesian Other Die in Sound Days Malaysian Archival katanya ya. Ini tahun 1884 awal mulanya. Namun pada kenyataannya juga nih, nama Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh James Richardson Logan dan George Samuel Wilson Earl. Nih sejarahnya gitu kawan-kawan ya. Ini pertama kalinya. Keduanya menulis majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau JIAEA yang terbit di Singapura nih. Itu sejarahnya itu ya. Jadi orang pertama itu sebetulnya adalah James Richardson Logan dan George Samuel Wilson. Baru diperkenalkan juga oleh sosok Adolf Bastian ya gitu. Dan nih, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia tahun 1924. Nih, jadi pemakaian nama Indonesia mulai dengan diterbitkannya Koran Indonesia Merdeka. Ada koran waktu itu, Koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia, yaitu tahun 1924. Namun orang pribumi pertama, yaitu orang Indonesia sekarang ini atau Nusantara waktu itu, yang menggunakan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat nih, orang pribumi pertama itu. Atau yang kita kenal Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan nih, tokoh pendidikan kita ini. Makanya istilah muncul sekarang Merdeka Belajar itu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu kawan-kawan ya. Ingarso Sungtulodo Madyo Mongkarso Tuturi Handayani itu dari Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu harus jadi teladan gitu. Bahwa saat mendidik itu adalah menuntun katanya ya, menuntun kodrat manusia, nggak bisa dipaksakan gitu. Malahan saat memberikan pelajaran harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Itu sejarah tentang Ki Hajar Dewantara gitu maksudnya kawan-kawan ya. Jadi orang pribumi pertama yang menggunakan nama Indonesia itu adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau menggunakan nama Indonesia saat mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesia Pers Bureau. Nah, namanya tuh. Jadi sebuah biro pers yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah Indonesia Pers Bureau tahun 1913 nih, orang pertama Indonesia. Jadi 1913 itu orang pertama yang menggunakan nama Indonesia itu adalah Ki Hajar Dewantara, karena beliau mendirikan sebuah biro pers namanya Indonesia Pers Bureau. Jadi kalau tadi kan ini secara nasional ya, yang ditanyakan penggunaan nama Indonesia secara nasional. Kalau secara nasional itu tahun 1928.
Kalau ditanyakan orang pertama yang menggunakan itu berarti tahun 1113 gitu. Kalau orang pertama yang memperkenalkan di dunia misalkan, nah itu tadi yang tadi ya gitu kawan-kawan. Oke, next. Nah gitu bro. Oke, number berikutnya sudah ya, itu sejarahnya. Nih berikutnya, Indonesia juga diperkenalkan sebagai pengganti Indis atau Hindia. Nah, jadi selain tadi bahwa Indonesia juga diperkenalkan sebagai pengganti Indis atau Hindia oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven tahun 1117. Nah, kalau ditanyakan tadi diperkenalkan sebagai pengganti Hindia, berarti itu tahun 1117. Kalau orang pribumi yang menggunakan kata Indonesia, itu berarti Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara tahun 1113 gitu ya. Namun kalau secara nasionalnya tetap tahun 1128, yaitu pada saat Sumpah Pemuda. Dengan nama Indonesis, pelapalan Belanda untuk Indonesia. Sejalan dengan itu, Inlander atau pribumi diganti dengan kata Indonesia atau Indonesia gitu waktu itu ya sejarahnya. Hingga akhirnya nama Indonesia digunakan secara nasional, secara nasionalnya bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda. Kami Sumpah Pemuda kan gitu ya. Kami putra putri Indonesia. Tuh. Jadi itu secara nasional itu ya, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Nama ini resmi menjadi nama negara melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 gitu. Nama negaranya baru secara resminya tahun 17 Agustus tahun 1945 gitu kan. Understand? Ini mantap. Next, soal number 2. Nih, di sini sudah sekian sebuah masalah, namun apapun masalahnya, tibu tu susru gitu. Selalu hari masalahnya semua itu solution. Biar apa? Iya betul, biar sudah sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih, kita baca bareng-bareng ya. Nama Indonesia sendiri baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Betul ya, barusan kita bahas ya. Nah, jauh sebelum itu wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Benar kan tadi ya? Berbagai kerajaan berada dalam wilayah Nusantara ini. Betul kan, ada Majapahit kemarin kan ya. Sumber daya alam yang melimpah jadi incaran ya. Kita kan memiliki sumber daya alam yang tentunya sangat menggoda gitu ya. Karenanya Nusantara hampir tidak luput dari penjajahan bangsa asing. Nah, berikut adalah negara-negara yang pernah menjajah. Sorry, ini salah yang ngetik deh. Siapa yang ngetik? Maki berarti salah. Maki gitu ya. Berikut adalah negara-negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia kecuali awas. Nah, jadi cara cepat menjawab soal yang panjang-panjang kayak gini, kawan-kawan ya, yang hot. Maka langkah pertama kawan-kawan langsung aja menuju akhir. Oh, ternyata intinya pertanyaannya adalah kita ditanyakan bangsa mana saja yang pernah menjajah Indonesia. Tapi yang kecualinya nih. Kalau Jepang menjajah nggak? Menjajah. Belanda menjajah. Prancis? Gimana nih? Inggris menjajah, kita tahu. Antara Prancis dan India nih yang mana? Yang enggak itu adalah yang India ini tidak menjajah. Kalau Prancis menjajah kita pernah gitu ya. Kalau India enggak, karena di sana ada Salman Khan dan Shah Rukh Khan gitu ya. Oke, enggak ya. Jadi yang bukan itu kecuali itu adalah India. Oke kawan-kawan, sebagaimana yang sudah Makia beritakan di video-video sebelumnya juga, untuk wawasan tambahan kita, ada beberapa negara asing atau bangsa asing yang pernah menjajah kita. Yang pertama itu adalah Portugis kawan-kawan. Jadi bangsa Portugis waktu itu pernah menjajah kita dari tahun 1509 sampai 1595 nih ya. Kurang lebih 46 tahun ya. 86 tahun berarti ya. Portugis merupakan negara penjajah Indonesia pertama. Jadi negara penjajah Indonesia pertama itu adalah Portugis yang berhasil masuk dan menjajah. Salah satu tokoh pentingnya adalah si Alfonso de Albuquerque gitu. Jadi negara pertama yang pernah menjajah Indonesia itu adalah Portugis. Tokohnya waktu itu Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke kehidupan dunia Eropa. Karena waktu itu kan Indonesia belum dikenal nama Indonesia sekarang ini ya, tapi Nusantara. Nah, awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku. Jadi kalau ditanyakan daerah mana yang pertama kali didatangi Portugis, itu adalah Maluku. Tujuannya ya untuk mencari rempah-rempah.
Kedatangannya pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada saat itu. Hingga akhirnya Portugis melanggar aturan yang telah disepakati dengan menerapkan praktik monopoli yang tidak sehat. Nih awal mulanya itu. Penjajahan yang dilakukan bangsa Portugis meluar ke berbagai penjuru Indonesia, salah satunya adalah Pulau Jawa. Ke Pulau Jawa juga. Pada tahun 1602 datang pasukan Belanda. Nih tahun 1602 datang Belanda yang mengalahkan pasukan Portugis. Akhirnya Portugis dikalahkan oleh Belanda. Hingga akhirnya kolonialisasi yang dilakukan oleh Portugis tersebut berakhir gitu. Itu Portugis ya, negara yang pertama. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya ada Spanyol. Nah, Spanyol juga sama kawan-kawan ya, pernah menjajah kita. Iniesta nih, si Iniesta menjajah kita nih. Pemain bolanya ya, tapi enggak ya sekarang ya. Ini dulu gitu ya. Nah, Spanyol itu menjajah Indonesia dari tahun 1521 sampai 1692. Oke, nah Spanyol merupakan salah satu negara bagian Eropa yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara nih. Tujuan mereka adalah mendapatkan negara-negara penghasil rempah. Ya, tetap mencari rempah-rempah tujuannya. Setelah berhasil masuk ke Indonesia, Portugis yang saat itu masih menjajah kita, karena Portugis kan masih menjajah ya tahun ini. Nah, menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis. Meskipun pada dasarnya mereka berada pada cakupan wilayah perdagangan yang berbeda. Portugis bekerja sama dengan kerajaan Ternate nih, Portugis itu. Sedangkan Spanyol bekerja sama dengan kerajaan Tidore gitu. Namun tetap saja terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan antara kedua negara tersebut. Akhirnya pada tahun 1529 konflik tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Nah, jadi gitu. Ya. Nah, jadi Portugis ini ya kawan-kawan, Portugis dulu sampai 1995, 962 ini Spanyol. Sejarahnya tuh. Yang ketiga itu Belanda. Nih Belanda. Kan tadi Portugis dikalahkan Belanda ya. Dari semua negara yang menjajah Indonesia, Belanda adalah negara penjajah Indonesia yang paling lama menjajah, yakni mencapai 346 tahun. Nah, makanya dikenal sampai 350 tahun kan waktu itu. Ya, betulnya Belanda menjajah Indonesia itu bukan 350 tahun gitu kan ya. Namun yang kita kenal adalah 350 tahun, gak apa-apa lah. Jadi yang betul itu kurang lebih adalah 346 tahun. Itu pun bukan menjajah. Karena itu pertama kali Belanda datang ke Indonesia itu kan mereka juga harus berjuang untuk menjajah kita baru ini selama ini gitu. Nah, dalam kurun waktu itu Belanda berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa yang dikuasai waktu itu, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tak berbeda dengan negara lainnya, tujuan Belanda pun untuk berdagang dan mencari rempah-rempah tetap, karena kita kaya dengan rempah-rempah. Atas kekalahan Portugis pada tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan komisi dagang di Batavia yang bernama VOC. Nah, POC itu ya. Namun pada 31 Desember 1799 POC dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Berakhirnya POC bukan membawa kebaikan bagi masyarakat Nusantara. Pada saat itu bernama Hindia Belanda diserahkan ke kepemimpinannya pada kerajaan Belanda dan mereka membentuk sistem kulturstelsel atau tanam paksa nih. Nah, kulturstelsel itu tanam paksa. Mei 1940 awal terjadinya Perang Dunia II. Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi Jerman nih. Pada Maret 1942 Belanda pun juga kalah di Nusantara oleh Jepang. Nah, Belanda kalahnya oleh Jepang. Ini yang menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang. Jadi Indonesia kembali di Jepang. Oleh Jepang ya. Tapi sebelumnya Indonesia juga pernah dijajah oleh Prancis nih. Tahun 1806 nih kawan-kawan. Pada masa-masa krisis POC, Belanda juga terkalahkan oleh Prancis nih. Dan wilayah kolonisasinya jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marsekal William Daendels. Nah, Marsekal William Daendels itu ke Jakarta. Waktu itu masih bernama Batavia Jakarta ya, dan dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang POC yang menandakan Prancis negara penjajah Indonesia. Pemerintah Daendels yang kejam dan diktator membuatnya mendapatkan berbagai kecaman hingga akhirnya digantikan oleh John William Jensen ya. Pada 18 September 1811, Jensen menyatakan kekalahannya dengan Inggris. Ia menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa diserahkan dan dikuasai oleh Inggris. Nih, gitu Prancis tuh. Yang berikutnya Inggris. Kekalahan Prancis di tangan Jensen menjadi awal bangsa Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa nih.
Di bawah kepemimpinannya Stempel Raffles nih waktu itu ya, Inggris itu. Indonesia mengalami banyak perubahan, diantaranya menghapus monopoli dan perbudakan serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris nih memengaruhi pemerintahan Pulau Jawa yang pada saat itu berada di tangan Inggris. Akibatnya konflik tersebut terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjadi negara penjajah Indonesia dan menguasai seluruh Indonesia. Itu Inggris. Dan yang itu adalah Jepang nih. Kalau Jepang itu memulai menjajah dari tahun 1942 sampai 1945, paling sebentar gitu ya. Awal kedatangannya itu pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang berniat dengan berencana membantu memerdekakan Indonesia asal mulanya. Namun lama-kelamaan mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam, yaitu sistem kerja paksa yang disebut dengan Romusa Japesang gitu ya. Kalau tadi Belanda tanam paksa ya. Tak hanya itu, Jepang juga membuat organisasi kemiliteran dengan tujuan untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia II. Pada akhirnya Jepang mengalami kekalahan karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom ya oleh Amerika Serikat nih. Jadi awal mula kekalahan Jepang itu adalah pengeboman dua kota ini, Nagasaki dan Hiroshima. Akhirnya membantu kemerdekaan Indonesia nih. Akhirnya karena Jepang kalahan, akhirnya dia menepati janjinya untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyatakan menyerah, dan ini menandakan berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Makanya tanggal 17-nya baru kita merdeka gitu kawan sejarahnya ya. Jadi penjajah yang pernah menjajah gitu ya negara Indonesia itu ada 6 negara ya, diantaranya Jepang, kemudian Prancis, Belanda, kemudian Inggris ya, Spanyol, sama satu lagi tadi mana? Siapa tadi? Nah, Inggris ya udah ya. Prancis, Belanda, Spanyol, Portugis ya yang pertama kali itu. Jadi ada 6 negara yang menjajah kita itu dulu. Oke, itu kawan-kawan sejarahnya ya. Oke, next soal number 3. Masa kebangkitan nasional terjadi dimulai abad 20. Masa ini ditandai dengan adanya perlawanan dari rakyat Indonesia atas segala bentuk penjajahan yang dialaminya. Masa ini ditandai dengan adanya peristiwa penting, yaitu bla bla bla. A. Sumpah Pemuda. B. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. C. Peristiwa Rengas Dengklok. D. Berdirinya Serikat Negara Islam. E. Berdirinya Partai Politik Pertama Indonesia. Jadi masa kebangkitan itu ada 2 peristiwa penting saat itu ya. 1. Sumpah Pemuda. Kawan-kawan jawabannya yang ini adalah Sumpah Pemuda ya. Masa kebangkitan nasional itu perlu kita ketahui bahwa masa kebangkitan nasional itu terjadi dimulai abad 20 kawan-kawan. Nah, masa ini ditandai dengan adanya perlawanan dari rakyat Indonesia atas segala bentuk penjajahan yang dialami. Masa ini ditandai dengan 2 peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo waktu itu ya, tanggal 20 Mei tahun 1908. Yang kedua, Ikrar Sumpah Pemuda. Sekaligus pengenalan nama Indonesia itu ya, tahun 1928 nih. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli. Mulai bertambah banyaknya kaum terpelajar yang sadar tentang pentingnya sebuah kemerdekaan dan persatuan, membuat rakyat Indonesia bangkit untuk melawan penjajahan secara nasional, tidak bersifat kedaerahan sebagaimana sebelumnya. Kalau sebelumnya biasa acuh tak acuh gitu ya. Waktu itu banyak lahir kaum terpelajar nih. Pada masa ini banyak muncul organisasi pergerakan nasional. Pada tahun 1912 berdirilah Partai Politik Pertama Indonesia, Hindia Belanda nih. Jadi ada Partai Politik Indonesia, Partai Politik Pertama Indonesia itu tahun 1912 berdirinya. Namanya itu adalah Indis Partis waktu itu ya. Pada tahun itu juga Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo. Haji Samanhudi ini. K.J. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Nih, jadi pendiri Muhammadiyah itu adalah Ahmad Dahlan ya. Pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Dwijo Suwoyo dan kawan-kawan mendirikan asuransi jiwa bersama Bumi Putra di Magelang nih. Sementara Suwardi Suryadiningrat atau yang kita kenal Ki Hajar Dewantara tergabung dalam komite Bumi Putra, menulis All is in Netherlands, seandainya aku seorang Belanda gitu. Pada tanggal 20 Juli 1913 yang memprotes keras rencana pemerintah Hindia Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda di Hindia Belanda. Ini itu ya diantaranya. Karena tulisan inilah Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryadiningrat dihukum dan diasingkan ke Banda dan Bangka nih.
Tapi karena boleh memilih, keduanya dibuang ke negeri Belanda. Di sana Suwardi belajar ilmu pendidikan dan Dr. Cipto dipulangkan ke Hindia Belanda karena jatuh sakit. Itu sejarahnya kawan-kawan.